dulu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal khairu masyatillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sama-sama kami banggakan daripada rekan-rekan sekalian yang pada sore hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani kita di masa yang luar biasa ini ya. Yakni zaman penyakit, lagi musim penyakit. Salawat teriring salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda kariban alam, suri tauladan dan pahlawan reformasi bagi umat Islam. Ini Nabi kita Habibina wa Nabiuna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah kita dari minajul ummati ilan nur. Pada sore hari ini perkumpulan kita ini secara virtual, yakni untuk membahas salah satu mata kuliah yang ditugaskan oleh dosen kita, yakni Bapak Irfan ya, yakni podcast bahasa Arab. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan daripada personil, audiens, dan narasumber yang akan membacakan materi pada sore hari ini. Di antaranya saya sendiri bernama Muhammad Salman Al-Farizi. Terus yang kedua saya selaku moderator, dan yang kedua ada narasumber atau pemateri yaitu Abdurrahman Hakim, dan dilanjut dengan audiens Agung Menul Hakim, dan yang selanjutnya ada Ayunia, selanjutnya ada Ratu Mujahidah, dan selanjutnya ada Saudara Niki Maulana, selanjutnya juga ada Indriani, selanjutnya ada Maratu Solica, yang selanjutnya ada Tria Nurrahma Kencana, dan terakhir ada Bapak Yunus Al-Farizi. Baiklah, sebelum kita mulai podcast kita pada sore hari ini, kita membacakan basmalah dulu agar podcast kita berjalan dengan lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ada 2 season yang akan kami bagi ya. Yang pertama ada season pemaparan materi, dan yang kedua ada season tanya jawab. Mungkin kita langsung saja mulai season yang pertama, yaitu pemaparan materi oleh Saudara Abdurrahman Hakim. Maaf, kepadanya Kakak Salman, maaf, kita langsung tanya jawab aja. Oh, langsung tanya jawab aja. Materi udah dibagikan berarti? Udah. Oke, siap. Iya. Oke, saya akan bertanya kepada Saudara Abdurrahman Hakim. Ya. Ya. Mungkin saya bacakan dulu pertanyaan-pertanyaan, kalian nanti siapkan ya di kertas lembar atau di mana gitu, untuk nanti biar langsung dipaparkan gitu ya, atau satu persatu. Biar asik itu gimana? Satu persatu aja. Gantian. Oke, saya akan bertanya kepada Saudara Abdul Rahman Hakim. Ya. Pertanyaannya yaitu, apa yang kamu ketahui tentang metode Suggestopedia? Oke. Tentang metode Suggestopedia ya? Iya, betul. Baik, Kakak Salman, saya akan menjawab apa itu metode Suggestopedia. Metode Suggestopedia berasal dari sugestologi. Jika dalam bahasa Arab yaitu ihya'un, yang berarti sugestif, atau ihya'iyatun, berarti sugestologi. Menurut Fahru Rozi dan Mahyudin pada tahun 2016, sugestologi yaitu ilmu yang mempelajari secara sistematis tentang pengaruh
hal-hal yang bersifat irasional atau yang tidak disadari terhadap perilaku manusia. Adapun perbedaan makna kata akan berubah bila disandingkan atau digabungkan dengan istilah metode, yaitu metode ditambah sugestologi sama dengan metode sugestopedia. Begitu juga dalam istilah bahasa Arab menjadi metode sugestopedia. At-tariqatu al-ihyaiyatu. Kemudian munculnya Sugestopedia mulai dirintis pada tahun 1975 di Bulgaria yang dikembangkan oleh seorang psikoterapis yaitu George Lezanov. Sugestopedia sebagai salah satu sains telah menemukan bahwa faktor sugesti sangat penting dalam kehidupan manusia dalam suatu interaksi. Selalu terdapat aspek logis, sadar, dan aspek emosi, tak sadar. Tugas utama Sugestopedia ialah mengusahakan agar kapasitas mental simpanan manusia yang masih tersembunyi dapat dikerahkan untuk tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, isyarat-isyarat sugestif dan motif yang tidak disadari dapat dikoordinasikan sebaik mungkin. Mungkin itu saja, Kakak Salman. Oke, mungkin jawaban dari saudara kita, rekan kita ini Abdurrahman Hakim bisa dimengerti oleh rekan-rekan sekalian. Mungkin ada yang mau ditambahin sedikit atau gimana gitu? Oke, mungkin cukup. Mungkin cukup. Berarti kalau udah pada paham ya tentang apa yang kamu ketahui tentang metode Sugestopedia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ada pertanyaan dari saya gitu. Untuk Umuratu. Umuratu bisa dijawab? Oke. Apa pertanyaannya? Ini pertanyaan apa yang kamu ketahui tentang metode Herbart? Ya. Metode Herbart. Mungkin bisa dijawab. Metode Herbart diambil dari nama seseorang penciptanya, yaitu Johann Friedrich Herbart. Sebagai seorang ahli dalam filsafat dalam ilmu jiwa asosiasi, Herbart banyak memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam bidang pendidikan. Antara lain, Herbart telah berhasil menciptakan suatu metode mengajar yang banyak hal dapat memberikan sumbangan dalam proses belajar mengajar. Walaupun awalnya metode yang ia ciptakan untuk bidang pendidikan umum, namun selanjutnya oleh para ahli pendidikan bahasa diaplikasikan dalam pengajaran bahasa. Hal ini karena ada prinsip-prinsip yang sama antara pembelajaran bidang umum dengan pengajaran bidang bahasa. Metode Herbart adalah metode pembelajaran berdasarkan pandangan Herbart tentang manusia sebagai pelaku belajar mengajar. Pandangan ini selanjutnya dikenal dengan teori Herbartian atau apperception. Mungkin itu ya Kak Salman jawabannya. Oke. Rekan-rekan yang lain bisa dipahami jawaban dari rekan kita? Alhamdulillah paham Kak. Paham. Insyaallah Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ya, ini ada pertanyaan yang ketiga yang akan ditanyakan kepada narasumber kita, Saudara Niki Maulana. Saudara Niki Maulana bisa mendengar suara saya? Niki Maulana. Belum dianuin itu moodnya. Oke, Saudara Niki Maulana, pertanyaan yang ketiga bisa disimak ya terlebih dahulu. Pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah penggunaan metode Sugestopedia? Bagaimana langkah-langkah penggunaan metode Sugestopedia? Betul. Oke, langkah-langkah. Maaf, Saudara Niki Maulana, itu suaranya agak lebih dikuatin lagi. Soalnya pelan soalnya. Langkah penggunaan metode Sugestopedia.
Oke. ada 4. Yang pertama itu adalah pendahuluan menyediakan alat-alat yang diperlukan, misalnya seperti kaset, musik. Dan yang kedua, pembagian waktu untuk proses belajar mengajar. Dan yang ketiga itu pembagian waktu untuk proses belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah para pelajar duduk dengan santai di atas kursi sandarannya dalam keadaan santai. Ini mereka mendengarkan ulangan materi yang baru disajikan. Seperti itulah Oke. langkah-langkah penggunaan metode Sugespedia. Oke. Kalau ini pertanyaan cukup jelas mungkin ya. Jawabannya ya. Cukup jelas, cukup detail juga ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi buat rekan-rekan sekalian? Jelas. Oke, pertanyaan yang selanjutnya ya. Untuk mempercepat waktu, dan alhamdulillah cuma jawabannya cukup jelas ya buat kita. Pertanyaan yang selanjutnya untuk Saudara Agung Ainul Hakim. Bagaimana langkah-langkah penggunaan metode Herbart? Pertanyaan keempat. Siap. Ini nomor keempat. Bagaimana langkah-langkah Ya, terima kasih Saudara penggunaan moderator. metode- Ya, terima kasih Saudara moderator telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjawab pertanyaan bagaimana langkah-langkah penggunaan metode Herbart. Metode Herbart, langkah-langkahnya dibagi menjadi 5. Yang pertama, tahap persiapan. Guru mempersiapkan bahan atau materi pelajaran yang akan disajikan secara matang. Kemudian mengadakan apersepsi terhadap pelajaran yang telah lalu dengan pelajaran yang akan diberikan. Yang nomor 2, tahap penyajian bahasa pelajaran setelah diadakan apersepsi. Guru mulai memberikan materi pelajaran dimulai dengan hal-hal yang konkret kepada yang abstrak. Dari hal yang mudah menuju hal yang sulit. Yang ketiga, proses asosiasi. Guru menghubungkan serta membandingkan pelajaran yang telah lalu dengan pelajaran yang telah diberikan sehingga pelajaran memiliki simultan. Yang keempat, pengorganisasian bahan yang baru dengan yang lama. Itu sebagai hasil hubungan asosiasi yang menjadi suatu sistem pengertian yang kompak dan utuh. Nomor 5, aplikasi atau penerapan. Sebagai langkah terakhir, guru memberikan soal-soal latihan dan mempraktikkan hasil pelajaran yang diberikan. Ya, mungkin itu saja Bapak Moderator, cukup sekian dari saya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jawabannya. Ada yang mau ditanyakan kembali atau ada yang mau menambahkan jawaban Agung Ainul Hakim? Atau udah cukup? Oke, mungkin cukup ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya yang akan kita tanyakan kepada narasumber Saudari Ayunia. Saudari Ayunia, bisa dengar suaranya? Ya, terima kasih. Sudah sangat jelas, Saudara Salman. Oke, pertanyaannya ya ini, coba jelaskan perbedaan metode Sugestopedia dengan metode Herbart. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, sangat jelas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayunia Yuningsih. Mungkin sebagian ada yang belum kenal karena saya mahasiswa pindahan. Iya. Lanjut untuk perbedaannya, sekilas tadi dari penjelasan Abdurrahman tentang pengertian Sugestopedia dan Umu Ratu tentang metode Herbart. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan silakan. Pengertian dari Sugestopedia tadi kan artinya mempelajari tentang sistematis pengaruh hal yang bersifat irasional atau tidak didasari. Contohnya seperti emosi ya. Kalau metode Herbart itu kan tentang pandangan tentang manusia sebagai pelaku belajar mengajar. Jadi dari caranya aja yang tadi udah disebutin sama Saudara Agung dan Niki itu udah sangat beda ya. Kalau Sugestopedia itu kan lebih cenderung menelaah tentang emosi manusia. Jadi cara belajarnya itu lebih relax kayak tadi disebutin Niki. Kalau Sugestopedia itu belajarnya aja duduknya sandaran di kursi. Kalau Herbart itu kan lebih sistematis. Jadi mau belajar, ngulang pelajaran sebelumnya, terus pelajaran sekarang dibahas. Setelah pelajaran dibahas, ada evaluasi pembelajaran. Jadi dari penjelasan aja udah sangat jelas kalau
Sugestopedia dan Harvard itu perbedaannya sangat jauh. Kalau Sugestopedia menurut saya ya, itu lebih ke emosi. Kalau Harvard itu lebih ke tanggapan siswa gitu. Menurut saya. Mungkin itu aja dari saya. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Rekan-rekan ada yang mau bertanya atau menambahkan daripada jawaban tadi? Cukup jelas jawabannya, Kak Salman. Nah, untuk narasumber selanjutnya, Saudara Komar dan Saudara Fahriza mungkin absen ya? Nggak ada ya? Ya. Oke, kita oper alih aja pertanyaannya. Langsung kita ke narasumber selanjutnya, yaitu ada Saudara Yunus Alfarisi. Pak Yunus Alfarisi, bisa mendengar suara saya? Pak Yunus? Pak Yunus lagi sibuk nih. Pak Yunus? Dilewat saja dulu, Kak. Oke, dilewat aja ya. Atau kita ke moderator narasumber selanjutnya. Saudari Marhatus Solica, bisa mendengar? Saudari Marhatus Solica? Ya. Oke. Bisa mendengar. Oke, Saudari Marhatus Solica, saya akan menanyakan pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya, bagaimana peranan guru dan siswa dalam metode Sugestopedia? Jelas? Jelas. Ya, jelas. Baik. Silakan. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Moderator. Peranan guru dalam menggunakan metode Sugestopedia ini adalah guru harus menciptakan situasi-situasi yang merupakan wadah siswa untuk disugesti dengan baik dan kemudian menyajikan materi bahasa sedemikian rupa sehingga dapat mendorong terciptanya penerimaan dan penyimpanan, resepsi, dan referensi siswa. Peranan siswa dalam penggunaan metode Sugestopedia, siswa secara sukarela mengikuti kelas Sugestopedia. Tetapi dalam sukarelanya itu mereka diharapkan patuh pada peraturan-peraturan kelas dan segala kegiatannya. Oleh karena itu, selama pelajaran berlangsung, siswa harus menjauhi segala hal yang dapat mengganggu pikiran dan sikap mental mereka termasuk makan dan minum. Ya. Sudah? Cukup? Itu jawabannya. Itu jawabannya. Berarti udah cukup jawabannya. Gimana rekan-rekan, ada yang mau ditambahin? Oke, cukup kayaknya, cukup jelas. Cukup. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kepada Saudari Tria Nurrahma Kencana. Saudari Tria, bisa mendengar jelas suara saya? Hadir. Pertanyaannya, sebutkan beberapa unsur dasar metode Sugestopedia. Jelas? Jelas. Oke, silakan dijawab. Sebutkan beberapa unsur dasar metode Sugestopedia. Ya. Berikut 6 unsur dasar dari metode Sugestopedia menurut Banschrodt. 1. Auntry, kemampuan seorang guru membuat muridnya yakin dan percaya pada dirinya sendiri. Ya. Tipik 1979 sampai 380, salah seorang pengagum metode ini menyatakan kalau seleb tercipta maka rasa aman terpenuhi, dan kalau rasa aman terpenuhi maka murid akan terpancing untuk berani berkomunikasi.
2. Infantilisasi, yaitu murid seakan-akan seperti anak kecil yang menerima authority dari guru. Busman 1176 sampai 26 menjelaskan bahwa belajar seperti anak-anak melepaskan murid dari kungkungan belajar rasional ke arah belajar intuitif. Sesuatu misal adalah adanya penggunaan role play dan nyanyian dalam metode ini akan mengurangi rasa tertekan sehingga murid dapat belajar secara ilmiah ilmu masuk tanpa disadari seperti apa yang dialami oleh anak kecil. Udah. Oke. Sudah cukup jawabannya segitu? Iya. Oke. Gimana rekan-rekan yang lain? Sudah cukup jelas? Atau ada yang mau ditambahin? Oke, jelas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yakni pertanyaan yang ke-10 ya. Udah banyak tuh pertanyaan. Mungkin pertanyaan yang ke-7 atau 8 ya. Pertanyaannya kita akan berikan kepada Saudari Indriani. Saudari Indriani, bisa mendengar suara saya? Oke, Saudari Indriani, pertanyaannya, jelaskan pengertian metode pembelajaran. Jelas? Kata metode sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodes yang berarti serangkaian langkah yang memandu ke arah pencapaian suatu tujuan. Padanya dalam bahasa Arab, rozikotun, yang dalam Al-Wasyik 2004 secara harfiah berarti jalan, cara tindak, dan pendirian. Metode dalam istilah pembelajaran atau biasa disebut metode pembelajaran sebagaimana Arsyad mengatakan metode pembelajaran adalah rencana menyeluruh. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebih, terima kasih. Oke. Ada yang mau ditambahkan kembali? Oke, cukup. Pertanyaan yang selanjutnya sebenarnya ada yang mau saya tanyakan, tapi bisa disambungkan lagi dengan Bapak Yunus Al-Farisi. Pak Yunus Al-Farisi bisa. Oh, ada ya, Pak Yunus? Mungkin langsung kesimpulan aja kali ya, Kak? Oke. Mungkin podcast kali ini sudah cukup jelas ya jawaban-jawaban dari rekan-rekan sekalian yang menyangkut dengan Sugestopedia dan metode Herbart. Ya. Oke. Mungkin pertanyaan-pertanyaannya sudah cukup. Kita tutup podcast kita pada sore hari ini. Namun saya akan memberikan kesimpulan dulu agar lebih matang lagi podcastnya ya. Kesimpulan daripada podcast kita pada sore hari ini, yakni kemampuan siswa terhadap keterampilan menyimak sebelum diterapkannya metode Sugestopedia itu rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil rata-rata sebesar 73,35 median 65,00 maksimum 85 dan minimum 62. Hasil ini berarti tidak dapat meningkatkan yang besar pada hasil tes ya. Kemampuan siswa terhadap keterampilan menyimak sesudah daripada pembagian materi itu kurang. Diterapkannya metode Sugestopedia itu tujuannya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil rata-rata sebesar 87,40 median. Median 90,00 dan maksimum 95 dan minimum 73. Hal ini terjadi atau berarti ya terdapat meningkatkan yang cukup besar pada hasil tes siswa. Pengaruh penerapan metode Sugestopedia dalam pengajaran bahasa Arab untuk meningkatkan kemampuan siswa terhadap keterampilan menyimak sangat signifikan.
Jadi menyimaknya sangat signifikan. Hal ini dibutuhkan dan diperhitungkan dari tes dengan menggunakan analisis SPSS 21. Hasil yang dapat diperoleh perhitungan tersebut adalah nilai SIG atau 2 Tailed sebesar 0,000, yang berarti bawah nilai tersebut lebih kecil daripada 0,04, di mana dapat disimpulkan bahwa diterima dari HO ditolak. Dengan demikian, bahwasannya menunjukkan adanya pengaruh penerapan metode Sugestopedia dan kemampuan siswa terhadap keterampilan menyimak. Sampai di sini mungkin ada yang masih kurang jelas buat rekan-rekan sekalian. Cukup jelas ya, Kak? Alhamdulillah cukup jelas. Cukup jelas, Bapak Moderator. Ya, alhamdulillah podcast kita pada sore hari ini insya Allah berjalan dengan lancar ya. Mudah-mudahan mendapatkan pembelajaran yang bisa manfaat untuk kita sebagai calon pendidik. Amin. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu aman.